Hati Bai Xiaochun berdebar kencang karena ketakutan. Jika dia dikejar oleh satu orang, tapi ketika dia melihat dari balik bahunya, dia melihat puluhan pembudidaya formasi inti semua mendukungnya dengan niat membunuh yang membara. Dari apa yang bisa dia katakan, jika banyak orang yang menyerangnya sekaligus, tidak masalah jika teknik abadi hidup selamanya bahkan lebih kuat dari itu, dia masih akan kehilangan nyawanya yang miskin. Pikiran seperti itu memenuhi hati dengan kedua kesuraman, dan juga menghadapi kura-kura kecil. Penyu kecil tidak berpikir dia telah mengacaukan Bai Xiaochun sama sekali. Dia terbang ke samping, mata berkilauan karena kegembiraan, melepaskan arus teriakan. Hahaha, bawa ayo. Ya sekelompok pengecut. Mari kita lihat apakah kamu memiliki apa yang diperlukan untuk membunuh tuanku. Lalu ia menurunkan suaranya untuk berbicara dengan Bai Xiaochun. Jangan takut Bai kecil. Mereka hanya sekelompok pengecut bukan? Datang-datang. Kembalikan aku ke arah mereka lagi, aku akan hancurkan mereka sampai mati. Diam, ini semua salahmu. Bai Xiaochun tidak berani melemparkan kura-kura kecil kembali ke pembudidaya dari 3 sekte. Ketika dia berpikir tentang kemarahan pada pria yang telah ditandai dengan kura-kura itu, ekspresinya bergetar. Saat dia mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar, segala macam teknik magis menyilaukan melesat ke arahnya. Gunung es kilat, lautan api, tanaman merambat, ratusan pedang terbang, dan bahkan gelombang air seperti pusaran raksasa. Meskipun tekanan sebelumnya tidak ada jumlah dari ketinggian teknik ini tidak bisa dibandingkan dengan mantra pertahanan dari, yang menciptakan kekuatan yang sangat mematikan. Sayangnya, kura-kura tidak akan banyak membantu dalam situasi ini. Harapan, mantra pembatas dari sebelumnya hanya meledak ke kura-kura wajan, dan tidak berusaha mengangkatnya. Orang-orang ini tidak akan membiarkannya berada di bawahnya dan menghalangi pura mati. Aku sudah selesai. Kaput. Gunung segel warisan hilang. Mengapa teleportasi belum dimulai? Jika itu tidak dimulai segera, maka aku mati. Dia terus melaju dengan cepat. Raungan pengejarnya yang marah berma terus-menerus di belakangnya. Jangan lari, Bai Xiaochun. Kamu baru saja meluncurkan klaksonmu beberapa detik yang lalu. Mengapa kamu berlari seperti kelinci yang ketakutan sekarang? Kamu menantang kami untuk bertarung sebelumnya, dan sekarang kami memberi kamu kesempatan. Berdiri dan bertarung. Petik 2. Semua orang dari 3 sekte lainnya memberikan rasa frustasi mereka, dan membunuh mereka gitu kuat sehingga menyebabkan cahaya cerah menyala di langit dan bumi. Dari jarak kira-kira 100 pembudidaya formasi inti seperti aliran tembakan cahaya yang tak terhitung jumlahnya setelah Bai Xiaochun. Itu terutama berlaku bagi pembudidaya Starry River Court yang telah dicap dengan tanda penyu kecil. Hatinya dikuasai oleh amarah. Tidak peduli bagaimana dia mengusap pipinya, dia tidak bisa menghapus tanda itu. Penampilan aneh yang diberikan kepadanya oleh orang-orang terdekat sangat mengagumkan. Aku akan membunuhmu, Bai Xiaochun. Teriakannya, suaranya naik di atas suara semua pembudidaya lainnya. RUUUUUUUMBLE. Bai Xiaochun menghindari pedang terbang, menembus pusaran, dan melintasi lautan api. Namun, beberapa petir berhasil mengalahkannya, menyebabkannya bergetar. Bruiser, yang masih bersarang di lipatan jubahnya, berjuang untuk bebas tapi Bai Xiaochun mendorongnya kembali. Tetap diam, ada beberapa orang jahat di sini. Sayangnya, zona warisan tidak terlalu besar, dan pembudidaya inti formasi bisa bergerak sangat cepat. Akibatnya, mereka sudah mulai berputar-putar. Keputusasaan Bai Xiaochun, ia menemukan bahwa para pembudidaya formasi inti perlahan semakin dekat. Selanjutnya, efek teleportasi belum diaktifkan. Lebih buruk lagi, pembudidaya formasi inti menjadi 3 kelompok untuk mengelilinginya. Dia benar-benar hampir gila. Dengan mata yang benar-benar merah, dia berteriak, kalian paksa aku untuk melakukan ini. Kemarilah, kura-kura kecil. Ketika kura-kura kecil mendengarnya, matanya langsung menyala, dan dia menembak ke arah tangan Bai Xiaochun yang terulur. Kemudian, dia mengeluarkan teriakan saat Bai Xiaochun melemparkannya dengan keras ke udara. Suara mendesing bisa didengar saat kura-kura kecil itu berubah menjadi kabur dari bayangan. Ini adalah jenis kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh pembudidaya inti formasi. Dalam mata, dia kanan mendaratkan pipinya ke pipi seorang pria kekar dari pengadilan sungai polaritas. Suara gemuruh bergema ketika pria kekar berteriak dan terhuyung mundur. Darah menyembur keluar dari mulut bersama dengan beberapa potongan gigi. Ketika dia mendongak, tanda kura-kura hitam bisa terlihat di wajahnya. Itu memiliki kepala, ekor, 4 anggota badan,
dan tampak sangat hidup. Rahang pria kekar itu terjatuh, dan dia meraih untuk menggosok sisi wajahnya. Ketika dia menyadari bahwa tanda itu tidak akan luntur, dia memandang ke penggarap dari Starry River Court yang memiliki tanda yang sama, dan kemudian matanya berubah menjadi sangat merah. Menderu amarah, dia menembak langsung ke arah Bai Xiaochun. Bahkan, dia bahkan melepaskan beberapa kemampuan ilahi yang unik yang menyebabkannya tiba-tiba menemukan orang lain. Yang mengejutkan, hanya butuh beberapa saat untuk berada tepat di depan Bai Xiaochun. Waktunya untuk mati, Bai Xiaochun. Pria kekar itu tangan kanannya, dan aura formasi inti yang kuat meledak, menciptakan pusaran besar. Pada saat yang sama, gambar tidak jelas dari tangan iblis besar muncul di belakang. Iblis Ki berputar, menuangkan ke tangan iblis saat itu menembak ke arah Bai Xiaochun untuk meraihnya. Saat ia tumbuh lebih besar, hingga 300 meter, Bai Xiaochun berteriak ketika dia mengalahkan tangan kanannya, memanggil kuali valet yang langsung menabrak tangan iblis. Suara gemuruh menggema intens. Cauldron valet ungu ini dibentuk oleh kekuatan Heaven Dao Gold Core, menyebabkan tangan iblis runtuh segera setelah dipukul. Gelombang kejut yang dihasilkan menyebabkan pria kekar dari pengadilan sungai polaritas untuk batuk seteguk darah. Bai Xiaochun tidak terluka sedikit pun, namun kendalanya terus membara. Mencapai tangan kanannya ke udara, dia berteriak kura-kura kecil. Kura-kura kecil itu segera terbang kembali ke tangan, setelah dia berjalan ke pria kekar dan meraih kembali. Sekarang aku akan memberimu yang lain. Dia melolong, lalu menghancurkan kura-kura kecil itu ke pipi lelaki kekar itu. Kemudian dia menyerang, dan sebelum pria itu bisa bereaksi, dia telah memukulnya di hampir semua selusin tempat lain. Darah menyembur dari mulut pria itu, dan keluar dari api penyimpanan. Akhirnya, ia memanfaatkan hidupnya sendiri untuk mendorong Bai Xiaochun dan kemudian menembakkan bola di matanya oleh teror. Ketika dia ikan diri, adalah mungkin untuk melihat lebih dari selusin tanda kura-kura kecil di sekujur tubuhnya. Bahwa, Bai Xiaochun berteriak dengan tidak percaya diri. Tepat ketika dia akan memberikan suara untuk beberapa ejekan, lebih dari selusin teknik magis turun ke arahnya seperti air hujan. Melihat gitu banyak sambaran petir, lautan api, pusaran, angin pembohong dan tanaman hati Bai Xiaochun merambatkan kencang karena ketakutan. Segera, dia jatuh kembali. Beberapa saat kemudian, teknik magis yang tak terhitung menabrak tempat-tempat dia baru saja menempati. Kalian orang terlalu brutal. Berhenti bersekongkol. Jika kamu memiliki apa yang diperlukan, datanglah aku mencari satu persatu. Menggambar pada teknik Forever Live abadi, dan tubuh kedagingannya yang kuat, ia terus terbang dengan kecepatan tinggi. Chen Yunsan dari Starry River Court segera berteriak, kita harus bekerja sama untuk menangani para penjahat tak tahu malu seperti kamu. Jika kami membunuhmu bersama, tidak masalah bahwa kami melanggar aturan. Kata-katanya langsung mendukung tekad membunuh banyak orang dalam kelompok. Chen Yunsan, teriak Bai Xiaochun, memelototinya. Dia telah menargetkan Bai Xiaochun dari awal, dan itu membuat Bai Xiaochun merasa sangat marah. Melihat bagaimana ia terus mencoba mengunjungi, Bai Xiaochun dengan marah membuang kura-kura kecil itu. Pukul mulutnya. Tutup mulutnya. Petik 2. Kura-kura kecil itu berlayar dengan gembira di udara. Ketika dia muncul tepat di depan Chen Yunsan, wajah Chen Yunsan jatuh, dan dia berusaha menghindar. Tapi dia tidak bisa menghindari kura-kura kecil itu. Sebuah ledakan ketika kura-kura kecil terdengar di wajah, mengirim semua giginya terbang keluar dari mulut ketika dia terhuyung mundur. Bai Xiaochun. Dia berteriak. Mata benar-benar merah. Chen Yunsan tanda-tanda yang baru saja ditinggalkan di wajah dan melakukan gerakan mantra dua tangan. Adalah aliran kekuatan cahaya bintang turun ke dia, memberinya kecepatan menyilaukan saat dia mengejar Bai Xiaochun. Persetan. Bai Xiaochun meraung, melepaskan Mountain Sucking Bash mengirimnya meluncur ke arah Chen Yunsan dengan kecepatan tinggi. Mereka berdua bergerak sangat cepat, tapi Bai Xiaochun memiliki keuntungan. Saat dia mendekat, dia merentangkan kaki kirinya dan mengetuk jempol kakinya pada Chen Yunsan. Ledakan memekakan telinga bergema, serta pekikan menyedihkan dari Chen Yunsan saat ia dikirim terbang. Pada saat yang sama, untaian emas muncul di permukaan tubuhnya, tampaknya semacam mantra pembatasan yang membosankan ke Chen Yunsan dan menyegel daging dan darahnya. Kamu terlalu banyak berpikir tentang dirimu sendiri. Salah satu jari kakiku bisa membuatmu terbang. Sepatu kiri Bai Xiaochun telah meledak mengungkapkan fakta bahwa jempol kakinya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Menyapu jubahnya,
Ia menghasilkan sepatu baru, memakainya, lalu terus melarikan diri. Di belakangnya, para pembudidaya kemarahan dari pengadilan Sungai Stari membantu Chen Yunsan yang gemetaran berdiri. Bahkan ketika dia batuk seteguk darah, dia menyadari bahwa basis budidayanya telah disegel, sehingga sama sekali tidak mungkin baginya untuk menggunakannya sama sekali. Mata melotot dengan kegilaan. Dia melolong. Rekan-rekan Taois dari Starry River Court mengatur formasi dan membunuh orang ini. Rekan-rekan Taois dari Pengadilan Sungai Polaritas dan Pengadilan Sungai Dao. Jika kita tidak bergabung dan menebangnya, bagaimana kita bisa hidup dalam penghinaan hari ini? Para pembudidaya Starry River Court saling bertukar pandang dan kemudian mengangguk. Melepaskan kekuatan pangkalan kultivasi mereka, mereka meminta aliran cahaya bintang yang sama yang mereka gunakan untuk berurusan dengan mantra pertahanan sebelumnya, mengirimnya menembak ke arah Bai Xiaochun dengan kecepatan luar biasa. Ketika itu terjadi, kelompok dari Pengadilan Sungai Polaritas saling memandang, lalu melolong, mengirim iblis Qi melonjak keluar untuk membentuk kepala raksasa. Kepala yang tampak ganas mengeluarkan lolongan yang sengit menyebabkan tekanan kuat untuk membebani semua di sekitarnya saat dia menembak Bai Xiaochun. Para pembudidaya dari Pengadilan Sungai Dao tidak mau lagi membiarkan situasi turun. Jika mereka melakukannya, mereka hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah kembali ke sekte mereka, mereka bahkan tidak dapat melihat mata orang lain. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh yang kuat bergema ketika raksasa ilusi muncul lagi. Melolong, raksasa itu mulai menyerbu ke arah Bai Xiaochun. Dari kejauhan, adalah mungkin untuk melihat aliran cahaya bintang, kepala raksasa, dan raksasa besar, ketiganya kemampuan ilahi yang mematikan, mendekati Bai Xiaochun. Kulit kepala Bai Xiaochun sangat kesemutan sehingga rasanya seperti meledak. Kalian benar-benar serius, bukan? Aku tidak percaya kamu benar-benar menggunakan formasi mantra untuk melawan aku. Pada titik ini, teknik abadi hidup selamanya dalam operasi penuh, dan ia terbang bersama secepat Heaven Dao Gold Core-nya bisa mendorongnya. Sayangnya, kemampuan ilahi gabungan dari 3 sekte bahkan lebih cepat dari itu. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh yang kuat bisa terdengar ketika aliran cahaya bintang muncul di depannya. Bai Xiaochun gemetar, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, sebelum dia bisa melakukan hal lain, kepala besar itu mendekat, meludahkan ledakan iblis-iblis yang mengelilinginya, membuatnya hampir mustahil untuk bergerak, dan membekukan darah yang keluar dari mulutnya. Sebelum dia bisa pulih, raksasa itu melepaskan serangan kepalan ke arahnya. Ledakan. Darah beku keluar dari mulut Bai Xiaochun ketika dia terlempar ke belakang, rambutnya berantakan dan matanya benar-benar merah. Ketika dia terbang di udara, dia menamparkan tasnya, menghasilkan segenggam pil obat dengan dia melemparkan ke udara di belakangnya. Pil obat itu mengandung segala macam sifat aneh, dan segera setelah meledak mereka langsung menimbulkan masalah bagi semua pemburu yang mengejar. Bai Xiaochun terus melarikan diri, sangat gugup sehingga dia mendekati kegilaan. Sialan. Kenapa teleportasi belum dimulai? Patriark, aku akan kehilangan kehidupan kecilku yang malang. Air mata mengalir deras di matanya ketika dia melihat para pembudidaya dari 3 sekte membangun voli lain dari kemampuan ilahi. Apa yang kamu takutkan? Kata kura-kura kecil dengan jijik. Aku masih di sini. Lemparkan saja aku pada mereka. Mereka hanya menggunakan beberapa idola Dharma yang lemah dan proyeksi magis, itu saja. Lord Turtle telah menghancurkan gitu banyak hal sehingga dia bahkan tidak bisa mengingat berapa banyak. Bai Xiaochun melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, kalian mendorong hal-hal terlalu jauh. Aura pembunuh meledak keluar darinya ketika dia meraih tangannya dan kemudian melemparkan kura-kura kecil itu sekuat yang dia bisa. Ledakan. Penyu kecil itu langsung muncul di depan raksasa Pengadilan Sungai Dao, yang tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Dalam sekejap mata, dia telah menembus raksasa dan menuju ke pembudidaya Pengadilan Sungai Dao yang mengoperasikannya. Kali ini, kura-kura kecil menyerang seorang murid perempuan. Dia adalah tipe orang yang memancarkan udara yang luar biasa, dan meskipun aura pembunuhannya, dia cukup cantik. Tapi kemudian, suara pukulan yang sangat keras terdengar ketika kura-kura kecil itu memukulnya tepat di tengah-tengah wajah. Air mata mengalir keluar dari matanya dari rasa sakit, dan dia menjerit kesakitan. Kemudian, dia menyadari bahwa semua orang menatapnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Jantung berdebar kencang, dia mengeluarkan cermin dari tasnya, dan ketika dia memandang dirinya sendiri, dia berteriak dengan cara yang mengerikan. Aku akan membunuhmu, Bai Xiaochun.
Dia mengoceh, rambutnya terbang berantakan. Tanpa ragu-ragu, dia menembak Bai Xiaochun secepat mungkin. Sayangnya, dia terlalu cepat dan gesit. Tindakan impulsif wanita muda itu langsung mempengaruhi para pembudidaya lain yang mengoperasikan raksasa. Adapun Bai Xiaochun, mengingat seberapa efektif taktik ini, ia dengan cepat meraih kura-kura kecil dan mengusirnya keluar lagi. RUUUUUUUUMBLE. Kemudian, Bai Xiaochun menjadi gila, terus-menerus membuang kura-kura kecil untuk melawan teknik magis dan kemampuan ilahi. Tak lama kemudian, lebih dari setengah pengejarnya memiliki tanda-tanda kura-kura kecil di wajah mereka, dada, pinggang, perut, dan bahkan beberapa di ujung belakang mereka. Tanda kura-kura kecil itu sebenarnya adalah hal yang sangat menakutkan. Bahkan jika dia memukul pakaian mereka, tanda itu akan melewati dan berakhir di kulit mereka. Tanda-tanda itu bahkan bersinar, seolah-olah mereka khawatir orang mungkin tidak memperhatikannya. Bahkan pakaian tebal atau pertahanan magis yang kuat tidak mampu menghentikan tanda-tanda kura-kura kecil dari bercahaya cerah. Ada satu murid perempuan muda yang tertabrak di dada, dan hampir pingsan ketika semua orang melihat ke arahnya dan tanda kura-kura yang bersinar di sana. Orang-orang menggunakan segala macam benda sihir pertahanan ketika kura-kura kecil itu mendekat, tapi mereka semua tidak berguna. Kura-kura kecil yang menakutkan menyebabkan semua orang dalam pertempuran menjadi gila. Kemampuan ilahi dan teknik magis yang mereka lepaskan dipengaruhi oleh emosi mereka yang melonjak atau mungkin oleh tanda-tanda kura-kura. Bagaimanapun, mereka akhirnya menghilang gitu saja. Ada terlalu banyak dari kalian yang bisa kukalahkan dalam pertarungan, tapi aku yakin bisa mempermalukan kalian sampai mati. Bai Xiaochun terkejut, dan pada awalnya merasa bahwa kura-kura kecil itu terlalu jahat. Namun, gitu dia berpikir tentang bagaimana orang-orang ini mencoba membunuhnya. Dia berteriak dengan marah, "Kura-kura kecil, apakah kamu yakin tanda-tanda milikmu itu tidak bisa dihapus?" "Jangan khawatir," kata kura-kura kecil itu dengan bangga, "bahkan seorang dewa pun tidak bisa menghapusnya." Dengan itu, Bai Xiaochun melirik kembali ke para kultivator yang tidak memiliki tanda pada mereka, tampaknya gatal untuk mendapatkan mereka. Besar. Mereka adalah orang-orang yang mendorong hal-hal terlalu jauh, sehingga mereka tidak dapat menyalahkan aku untuk ini. Sambil menggertakkan giginya, dia melemparkan kura-kura kecil itu lagi, mengirimnya terbang ke arah salah satu pembudidaya yang tidak ditarik. Para pembudidaya tak bertanda itu saat ini agak ragu-ragu. Namun, mereka telah meyakinkan diri mereka sendiri bahwa tanda itu tidak mungkin terhapuskan. Dalam pikiran mereka, mereka pasti akan dapat menemukan cara untuk berurusan dengan mereka setelah kembali ke sekte. Bahkan jika mereka tidak bisa, pasti seseorang dari generasi yang lebih tua akan dapat membantu mereka. Oleh karena itu, dengan amarah yang membakar mereka terus mengejar Bai Xiaochun. Boom terdengar terus-menerus saat mereka semua dicap dengan tanda kura-kura kecil. Selain itu, semua kemampuan ilahi yang kuat dan teknik magis mereka goyah. Aliran cahaya bintang runtuh, diikuti oleh kepala besar itu. Kemudian raksasa pengadilan Sungai Dao hancur berkeping-keping. Satu-satunya hal yang mengejar Bai Xiaochun sekarang adalah gerombolan pembudidaya yang marah, yang semuanya memiliki tanda penyu pada mereka. "Aku bersumpah ke surga, aku akan membunuhmu, Bai Xiaochun. Sialan. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan bermarga liu." Tubuh kedagingan Bai Xiaochun yang kuat didorong hingga batasnya. Dia batuk darah dan penuh dengan luka, namun, serangan baliknya tajam dan menembus. Apakah itu serangannya sendiri, atau tanda kura-kura kecil? Dia telah mendorong semua orang ke batas kemarahan yang absolut. Untungnya, pada saat itulah kekuatan teleportasi mulai mengisi zona warisan. Berkas cahaya teleportasi mulai naik, dan gerombolan pengejar tiba-tiba berhenti di tempat. Jika mereka tidak memasuki lampu teleportasi itu sebelum batas waktu tercapai, mereka akan kehilangan kesempatan untuk pergi, dan bahkan sekte mereka tidak akan dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Pada saat ini, mereka harus mengabaikan harapan membunuh Bai Xiaochun. Setelah dipaksa untuk menyerah, mereka menatap Bai Xiaochun dengan tatapan mematikan sehingga tampaknya mereka mencoba untuk memotongnya menjadi berkeping-keping dengan mata mereka. Bai Xiaochun menghela nafas lega saat dia melompat ke salah satu lampu teleportasi. Melihat dari balik bahunya, dengan sangat bangga dia melihat tanda kura-kura kecil yang berkilauan di semua lawannya. Kalian adalah orang-orang yang membuatku kesal. Saat aku menyerang, aku bahkan menakuti diriku sendiri. Penyu kecil itu memandang kerumunan musuh dan tampak sangat puas. Dia bahkan tampak mendesah. Dari tampilan itu,
dia lebih bangga pada dirinya sendiri daripada Bai Xiaochun. Di luar kuil dan formasi mantra batu, para penggarap jiwa baru menunggu dengan cemas para murid muncul. Tiba-tiba, sinar cahaya turun dari atas, yang di dalamnya adalah para murid dari semua sekte. Tanpa kecuali, para murid semua memiliki tanda kura-kura hitam di mereka, baik di wajah mereka, atau di bagian lain dari tubuh mereka. Para penggarap Naschen Soul dari 3 sekte tidak bisa merekam mata mereka dari pelebaran saat melihat. Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Godwin langsung memiliki perasaan yang sangat buruk. Kalian semua. Sebelum salah satu Master Taois jiwa yang baru lahir dari 3 sekte bisa mempelajari masalah ini, seberkas cahaya lain melonjak dari salah satu batu besar dalam formasi mantra. Kemudian, Bai Xiaochun muncul. Gitu sepenuhnya terwujud, dia menembak dengan kecepatan tinggi ke arah Patriarki Sekte Penentang Sungai. Mereka mencoba membunuhku. Teriakannya saat dia sudah dekat. Kan aku, bapak leluhurnya. Aku hampir kehilangan kehidupan kecil aku yang malang. Mereka ingin aku mati. Petik 2. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, murid-murid lain di atas batu-batu besar berubah menjadi gila. Mengabaikan fakta bahwa mereka berada di hadapan anggota generasi yang lebih tua, mereka semua menembak ke arah Bai Xiaochun. Aku akan membunuhmu, Bai Xiaochun. Suara gemuruh bergema hampir setiap 100 kultivator yang baru saja mengembalikan semua serangan yang diluncurkan. Semua pembudidaya Naschen Soul benar-benar terkejut. Sedangkan untuk Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Godwin, ekspresi mereka berubah sangat suram. Menimbang bahwa semua orang ini ingin membunuh Bai Xiaochun, mereka hanya bisa membayangkan bahaya apa yang harus dia hadapi sekarang di dalam zona warisan. Hah, kata Crimson Soul, mengambil langkah ke depan dan menginjakan kaki ke tanah. Gelombang kejut besar menyebar ke segala arah, mengirim pembudidaya dari 3 sekte jatuh dari kaki mereka. Bai Xiaochun adalah Patriark Junior Sekte Penangkal Sungai. Siapa di antara kamu yang berani mencoba membunuhnya? Para pembudidaya ini semuanya terpilih, tapi mereka masih dalam tahap formasi inti, dan tidak mungkin bersaing dengan Crimson Soul. Aura menakutkan yang keluar darinya sekarang menyebabkan mereka semua gemetar ketakutan. Ketika Bai Xiaochun meringkuk di belakang Crimson Soul, Frigis, dan Master Godwin, dia merasa sangat berharga, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyimpan bahwa semua bahkan bahaya yang dihadapi di zona dapat dilakukan. Mata Frigid Sect berkilauan, dan ekspresinya muram ketika dia melihat ke penggarap Naschen Soul dari sekte lain dan berkata, Pengadilan Sungai Dao. Pengadilan Sungai Polaritas. Pengadilan Sungai Bintang. Kalian bertiga lebih baik memberi kami penjelasan yang bagus untuk ini. Master Godwin melangkah ke Bai Xiaochun dan meletakkan punggungnya di pundaknya, menggunakan dasar kultivasinya untuk melihat Bai Xiaochun atas cedera. Awalnya, dia terkejut, tapi kemudian dia membocorkan Bai Xiaochun yang tidak memperhatikan orang lain. Bai Xiaochun langsung mengerti niatnya. Memaksa wajahnya agar terlihat lebih pucat dari sebelumnya, dia meraung, lalu menggigit lidahnya dan mengeluarkan darah. Menempatkan ke depan, dia mulai terengah-engah. Sambil menunjuk ke pengarap dari 3 sekte, dia berkata, mereka sangat kejam. Mereka mencoba membunuhku aku hanya. Petik 2. Ketika para pembudidaya lain melihat ini, amarah yang telah mereka tekan bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka semua telah melihat sulitnya Bai Xiaochun dengan mata mereka sendiri. Selain itu, dia secepat kelinci berkaki 6, yang membuatnya sangat sulit untuk dipukul. Namun di sini dia mengaku terluka parah. Bai Xiaochun, kamu. Meskipun beberapa orang mulai berteriak dengan marah, sebelum mereka bisa mengatakan lebih dari 1 atau 2 kata, pria tua berambut putih dari pengadilan Sungai Dao itu berteriak, diam, semua. Suara gemuruhnya langsung meremukkan semua orang, membuat hati para murid bergetar. Menyukai mereka dengan cepat terdiam. Pengadilan Sungai Dao akan memberikan penjelasan dalam waktu 1 bulan. Rekan-rekan Taois dari Sekte Penangkal Sungai, aku harap kamu akan meluangkan waktu untuk mempertimbangkan masalah yang telah kita bahas sebelumnya, dan memberikan jawaban atas kemungkinan. Melihat ke arah Bai Xiaochun, dia tanpa senyum ke wajahnya, lalu pergi bersama dengan pembudidaya pengadilan Sungai Dao lainnya. Adapun semua tanda kura-kura pada para murid, ia benar-benar tentang mereka. Ketika para pembudidaya pengadilan Sungai Dao pergi, kelompok dari pengadilan Sungai Polaritas menawarkan beberapa kata yang sama tentang memberikan penjelasan, lalu pergi. Terakhir adalah Starry River Court. Adapun ekspresi di wajah pria tua berambut merah itu tidak mungkin lebih sedap dipandang.
Memelototi para murid sekte, dia baru saja akan membalik dan pergi ketika Tuan Goduin tiba-tiba berkata, "Rekan Daois, aku berharap bahwa Stari Meteor akan dikirimkan dalam waktu sebulan." Tanpa ke belakang, pria tua berambut merah melihat itu berkata, "Aku tidak akan kembali pada kata-kataku untuk Stari Meteor meremehkan." Dengan itu, dia memberikan haru dingin dan pergi bersama murid-muridnya. Dalam keheningan yang terjadi sebelumnya, Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Goduin memandang Bai Xiaochun dengan keraguan tertulis di wajah mereka. Bai Xiaochun terus mencengkeram pertahanan. Kulitnya pucat, dia memandang dengan penuh kasih pada ketiga patriark. Leluhurnya, kamu tidak tahu kesalahannya aku di sana. Jika semuanya berjalan lebih lama, itu akan menjadi akhir aku. Kamu akan perlu memilih patriarki junior baru untuk sekte penangkal sungai. Petik 2. Tiga leluhurnya tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Setelah beberapa saat, Crimson Soul berkata, "Bagaimana kamu melakukannya?" "Hah, oh ya, bahkan aku tidak yakin. Mereka ingin membunuhku segera setelah mereka melihatku. Benar-benar mencengangkan." Petik 2. Aku berbicara tentang segel warisan. Oh, segel warisan. Dengar, aku tidak ingin menyombongkan diri, tapi gitu aku masuk ke dalam segel warisan bertindak jika aku adalah tuan atau sesuatu. Mereka terus berlari ke arahku. Aku bahkan tidak perlu mengejar mereka. Itu benar-benar sakit kepala. Bragadosio Bai Xiaochun membuat patriark ketiga berdiri di sana melihatnya. Tidak yakin dengan situasinya, dia dengan hati-hati memeriksa, "Jadi, apakah kita menang? Aku mendapatkan semua segel warisan, dan aku bahkan mendapatkan benda ini yang disebut Living Mountain Incantation." Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Goduin saling bertukar pandang, dan kemudian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Yang benar adalah, mereka tidak peduli bagaimana Bai Xiaochun berhasil mendapatkan semua segel warisan. Namun, dia berhasil. Dia adalah patriark junior dari sekte penangkal sungai, dan mereka semua berada di tim yang sama. Kamu tidak baru saja menang. Kamu menang besar. Tuan Goduin tertawa terbahak-bahak. Lega, Bai Xiaochun juga mulai tertawa, merasa bangga pada dirinya sendiri dari sebelumnya. "Baiklah, mari kita kembali ke sekte," kata Frigid Sect bersemangat, bersinar dengan persetujuan Bai Xiaochun. Dengan itu, dia menyapu Bai Xiaochun ke udara menuju Heavenhorn Sword. Dalam perjalanan kembali ke sekte penangkal sungai, para patriark memberitahu Bai Xiaochun tentang segala sesuatu yang terjadi di luar. Itu hampir tidak bisa dipercaya. Mereka telah memperoleh 100% dari sumber daya, yang berarti bahwa ketiga sekte lainnya harus mengambil saham yang mereka peroleh dalam kompetisi terakhir dan mengirimkannya ke sekte penangkal sungai. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengeluh tentang masalah ini. Setelah semua aturan yang ditetapkan oleh sekte polaritas langit berbintang langit atas permintaan ketiga sekte itu sendiri. Selain itu, sekte penangkal sungai juga mendapatkan meteor Stari. Karena semua itu, kekuatan total River Deafening Sect akan terus tumbuh lebih kuat. Sampai sekarang, mereka berada dalam posisi yang baik apakah ingin bertindak agresif atau lebih defensif. Lebih jauh, karena situasi dengan sumber daya akan ada lebih banyak interaksi dengan Dao dan pengadilan sungai polaritas. Dalam negosiasi yang akhirnya akan terjadi mengenai redistribusi sumber daya, mereka tidak hanya bisa membuat dua sekte lain yang bahagia, tapi mungkin mendapatkan manfaat yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Yang paling penting dari semua, karena peristiwa yang menggetarkan, menggoncangkan bumi yang baru saja terjadi, sekte penangkal sungai sekarang jauh lebih dekat dengan patriarki Dewa Deva. Mereka memiliki sumber daya yang cukup, dan informasi yang cukup. Tidak akan lama sebelum Crimson Soul, Frigid Sect, dan Master Goduin semua memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Dengan fondasi kuat yang mereka bangun, sekte penangkal sungai akhirnya berada dalam posisi untuk memiliki posisi kekuasaan yang sebenarnya dicapai tengah. Bai Xiaochun tidak tertarik atau terampil dalam politik atau perencanaan. Sejauh yang diketahui, transaksi dengan tiga hal lainnya sebaiknya ditinggalkan di tangan rubah yang cerdik, Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Goduin. Sehubungan dengan apa yang para leluhurnya inginkan agar dia fokuskan, mereka segera menjelaskannya. Masalah antara semua sekte tidak terlalu penting. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bekerja untuk memahami Living Mountain Incantation. Itu adalah salah satu dari 300 sihir warisan rahasia di sekte polaritas langit berbintang langit. Jika kamu bisa menguasai Living Mountain Incantation, pertempuran kamu akan meningkat ke tingkat yang mengejutkan. Bai Xiaochun segera mulai bermeditasi di atas mantra gunung hidup.
Namun, ketika dia mencoba teknik, dia menyadari bahwa datang dengan beberapa persyaratan yang sangat keras dalam hal budidaya. Selain itu, perlu dibudidayakan di lingkungan khusus. Berdasarkan deskripsi yang datang bersama dengan teknik, lingkungan itu hanya dapat ditemukan di tanah pegunungan di dalam langit berbintang Dao Sekte Polaritas itu sendiri. Bai Xiaochun sedikit tertekan tentang itu, tapi tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Bahkan ketika dia membiarkan masalah itu turun, dia menyadari bahwa mereka sudah mendekati markas sekte. Di sana, leluhurnya darah di atas tanah, dan aura di Reski Banyan menekan segala sesuatu di daerah itu. Keempat pegunungan yang membentang seperti naga. Itu adalah sekte penangkal sungai. Bai Xiaochun tidak pergi terlalu lama, dan lebih jauh lagi, semua orang menyadari tujuan di balik kepergiannya. Dengan demikian, seluruh sekte diam-diam menunggu kedatangannya, dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Meskipun semua orang bersiap untuk yang terburuk, tidak ada yang bisa bertanya-tanya seperti apa jika Bai Xiaochun berhasil melakukan hal tersebut. Sebenarnya, para leluhurnya sudah mengirim kabar kembali ke semua tentang hasilnya. Semua orang tahu bahwa sekte penangkal sungai telah memperoleh 100% dari sumber daya, bahwa 3 sekte lainnya telah mempekerjakan, dan bahwa Bai Xiaochun telah mendorong banyak orang terpilih yang gila. Oleh karena itu, segera setelah Bai Xiaochun kembali, semua sekte meledak menjadi sorakan pembohong yang mengejutkan langit. Kakak baik, kamu luar biasa. Patriark Junior menghancurkan pengadilan Sungai Stari dan menginjak-injak pengadilan Sungai Polaritas. Dia tak tertandingi di bawah surga. Petik 2. Bai Xiaochun baru saja turun dari Heavenhorn Sword, dan ketika dia mendengar semua sorak-sorai, dia langsung bersemangat. Menjangkau dengan gembira menarik-narik lengan Frigid Sek, dia berkata, mereka berbicara tentang aku. Frigid Sek berdeham, tapi tidak mengatakan apa-apa. Baju lengannya yang menarik dari genggaman Bai Xiaochun, dia kembali ke Gunung River Defiance dengan Master Godwin dan Crimson Soul. Bai Xiaochun terbang ke udara, dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat semua murid di sekte itu bersorak anda. Setelah mengetahui, dia menyadari bahwa sekarang bukan saatnya untuk terlihat sedingin dan dingin. Mencoba untuk tampil sesopan mungkin, dia berdeham dan menuju ke daerah paling ramai yang bisa dia temukan. Selama hari-hari berikutnya, Bai Xiaochun tidak berusaha untuk menyebarkan versi yang berbeda dari kisah prestasinya di zona warisan. Namun, di setiap versi, dia selalu luar biasa heroik dan perkasa, dan seorang diri menghancurkan para lawannya. Bai Xiaochun bisa dengan jelas tahu berapa banyak murid di sekte memujanya. Bahkan, ada satu kesempatan ketika dia hanya tersenyum pada salah satu murid perempuan, dan dia benar-benar pingsan karena kegembiraan. Pada saat ini, Bai Xiaochun merasa seolah-olah seluruh dunia berseri-seri anda dengan persetujuan. Matahari tampak bahkan berwiser juga menjadi subjek banyak pujian, dan segera pergi untuk memamerkan beberapa binatang betina yang dia habiskan bersama. Setengah bulan berlalu sebelum semuanya mulai tenang. Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di zona warisan, Bai Xiaochun lebih peduli tentang basis kultivasinya. Aku harus menjadi lebih kuat, pikirnya. Dengan itu, ia dengan sedih pergi ke daerah-daerah terpencil untuk menumbuhkan mantra evolusi sekolah Frigid Will dan otot kematiannya. Mantra Will Evolving School Frigid School memang teknik yang sangat mendalam. Sebelumnya, budaya itu sebagian besar terdiri dari dirinya meraba-raba dalam gelap. Dia bahkan telah memaksa untuk mengajukan beberapa pertanyaan Frigid Sek sebelum dapat mengunduhnya. Gunakan teknik untuk membentuk Frigid, kemudian gunakan Frigid untuk mengembangkan Will. Menutup matanya, dia melakukan seperti yang dijelaskan oleh Mnemonik, mengambil setetes air sungai Heavenspan yang telah dia serap dan mengubahnya menjadi kekuatan dingin yang sangat dingin. Perlahan-lahan, ki yang dingin mulai menumpuk di sekelilingnya, sampai embung beku muncul di dinding guanya yang abadi. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai semakin dingin. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya, dia membuka matanya. Jauh di lubuk hati, sinar yang dalam bisa terlihat. Pada saat ini, Bai Xiaochun yakin bahwa dia telah memahami intisari dari Vantor School Will Evolving Incantation. Pertama bentuk Frigid, lalu berevolusi dari Will. Dingin. Perlahan-lahan dia mengangkat tangan kanannya dan memandangi jari-jarinya, ujung-ujungnya ditutup dengan es putih. Aku tidak punya ki dingin yang cukup. Menurut deskripsi dalam Vanchit School Will Evolving Incantation, orang-orang yang memanipulasi ki dingin dibagi menjadi 4 tingkat. Akolites Frigid, Adept Frigid, Master Frigid, dan Paragon Frigid. Akolites Frigid dapat memanggil ki yang dingin dan menggunakannya untuk membekukan objek dalam area kecil.
Frigid Adeptus dapat membekukan semuanya di area 3.000 meter, dan Frigid Masteres dapat membuat tanah dingin seluas 30.000 meter. Selain itu, domain-domain dingin itu juga dapat digunakan untuk membuat perkiraan klon. Sedangkan untuk Frigid Paragon, mereka bahkan dapat membekukan sebagian dari sungai Heavenspan. Mata Bai Xiaochun bersinar dengan cahaya aneh ketika dilihat bagaimana rasanya membekukan bagian dari sungai Heavenspan. Bahkan membekukan hanya sebagian kecil akan menjadi tindakan kekuatan yang akan membuat semua orang kagum. Saat ini, aku bahkan tidak dihitung sebagai akolite yang dingin. Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa ini bukan masalah yang bisa terburu-buru. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah perlahan menyerap udara sungai Heavenspan dan menumpuki yang dingin. Ki dingin akan membangun di dalam inti emas daonya, dan gitu 9 lautan spiritual yang membentuk inti sepenuhnya diubah menjadi ki dingin, itu akan menunjukkan bahwa ia berada di puncak tahap inti emas. Aku ingin tahu berapa tahun yang akan dibutuhkan. Dia berpikir, menganggapnya. Namun, dia tidak merasa cemas. Di saat ini ia memiliki umur panjang lebih dari 1000 tahun untuk diajak bekerja sama. Oleh karena itu, ia fokus pada otot abadinya. Pada titik ini, ia bisa berkembang dari jempol kaki ke jempolnya. Selain kultivasinya, ia juga harus khawatir tentang pil penolak sungai. Meskipun sekarang dia merasa nyaman dengan proses ramuan, dia masih belum bisa menemukan cara untuk memecahkan masalah kekuatan hidup. Meskipun menyerap beberapa ki dan darah roh sejati telah meningkatkan kepercayaan dirinya, setelah beberapa tes dia menemukan dia masih tidak bisa berhasil. Yang paling penting, dia masih tidak bisa mendapatkan kekuatan hidup yang cukup dari air sungai Heavenspan. Itu pasti ada hubungannya dengan dasar kultivasi aku. Aku hanya tidak cukup kuat untuk mengekstraksi kekuatan hidup yang tak terbatas dari sungai Heavenspan. Dia membebani kepalanya. Untuk saat ini, mengkhawatirkan bagian meramu itu tidak layak. Dia perlu mencari cara untuk mendapatkan kekuatan hidup yang dia order. Saat memikirkan pemikirannya berkembang, dia melihat ke bawah ke tasnya yang dipegang dan mengingat gagasan yang dia buat sebelum pergi ke zona warisan. Akar dari seluruh masalah adalah dia membutuhkan kekuatan hidup dan dia sudah lama menentukan di mana dia akan mendapatkannya. Penyu kecil. Kualitas kura-kura kecil yang abadi dan tidak dapat memastikan bahwa ia memiliki banyak kekuatan hidup. Namun masalahnya adalah bahwa kura-kura kecil itu pasti tidak mau bekerja sama dengan sukarela. Itulah sebabnya Bai Xiaochun mulai diam-diam merencanakan cara meramu jenis obat roh tertentu. Dia ingin membuat obat tingkat tinggi yang akan menjatuhkan penyu kecil itu. Meskipun kedengarannya seperti tugas yang cukup sederhana, itu tidak. Dia hanya akan memiliki satu peluang untuk berhasil. Jika dia entah bagaimana menipu kura-kura kecil itu untuk minum obat itu, dan itu berhasil, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi jika obatnya tidak berhasil, maka dia hanya bisa membayangkan berapa lama kura-kura yang penuh semangat itu akan berusaha untuk membalas dendam. Sakit kepala, pikirnya, menghela nafas. Setelah beberapa waktu berlalu, ia menggertakkan giginya dan melanjutkan upaya meramu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Syukurlah, ketiga sekte itu harus segera mengunjungi untuk mengirimkan sumber daya yang mereka miliki, yang tentunya akan memperluas jumlah besar obat-obatan legenda-legendaris. Setelah beberapa pemikiran, Bai Xiaochun memutuskan bahwa dia pasti harus mempelajari beberapa dari mereka. Saat Bai Xiaochun melakukan budidaya dan meramu obat-obatan, kultivasi dunia middle mencapai lebih cemerlang. Meskipun ketiga telah melakukan semua yang mereka bisa untuk menekan berita tentang apa yang telah terjadi di zona warisan, hampir tidak mungkin untuk menyapu peristiwa penting seperti itu di bawah permadani. Tak lama, semua orang di Middle Reaches telah, dan semua orang benar-benar terguncang. Selanjutnya, ketika semua orang mendengar bahwa tugas itu telah diselesaikan oleh Patriark Junior Bai Xiaochun sendiri, dan bahwa tidak akan melawan puluhan formasi inti terpilih, tapi dia juga telah meninggalkan tanda khusus pada mereka semua, itu menyebabkan lengkap. Dan itu sebelum orang-orang mendengar tentang Living Mountain Incantation. Pada saat itu, orang-orang mulai melihat latar belakang, dan segera, detail tentang hidupnya mulai menyebar. Dia telah bergabung dengan Spirit Stream Sekte sebagai remaja, dan telah berjuang keras melawan klan Luo Chen di mana dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membela sesama muridnya. Dia mengambil tempat pertama dalam pertempuran terpilih di sekte, dan juga jenius ketika datang untuk meramu obat. Kemudian, dia menyusup ke aliran darah sekte, dan menjadi penguasa darah dan leluhurnya darah mereka. Dia sendiri telah mencegah perang antara sekte Stream Roh dan sekte aliran darah, dan bahkan berharap kedua untuk bergabung.
Kemudian mereka menyerap sekte aliran yang mendalam dan Pil. Pada akhirnya ia menjadi patriark junior sekte penangkal sungai yang baru terbentuk. Salah satu dari banyak hal yang telah dia capai akan mengejutkan, apalagi semuanya. Tidak butuh waktu lama untuk ketenaran Bai Xiaochun untuk menyebar ke seluruh dunia kultivasi Middle Reaches. Tentu saja, sekte penangkal sungai mengendalikan informasi yang bocor tentangnya. Mereka tidak memiliki keinginan untuk dunia secara keseluruhan untuk mempelajari kisah menceritakan lagu itu. Itu dirahasiakan. Satu hal yang menyebabkan napas terengah-engah di seluruh jangkauan tengah adalah bahwa semua formasi inti yang dipilih yang telah memasuki zona warisan telah berakhir dengan tanda-tanda kura-kura di tubuh dan wajah mereka. Itu adalah tanda yang sangat aneh, tanda yang akan bersinar terang di malam hari, dan tidak bisa ditutup-tutupi, bahkan dengan pakaian tebal atau pelindung magis. Itu adalah masalah yang mengejutkan, dan tidak peduli bagaimana ketiga sekte berusaha untuk menghapus tanda, mereka tidak bisa. Gabungan dari banyak pembudidaya Nas Chancel terbukti tidak berguna, sampai di titik mana para patriark dewa upaya terlibat. Yang mengejutkan, bahkan para patriark dewa tidak dapat melakukan apapun tentang tanda itu. Pada akhirnya, seluruh dunia budidaya oleh masalah ini. Adapun para pembudidaya inti formasi yang telah terpengaruh, masalah itu membuat mereka menangis tapi tidak dapat. Selain itu, mereka sekarang menyatakan Bai Xiaochun lebih dari sebelumnya. Sebagian besar dari mereka pergi ke tempat-tempat terpencil dan menolak untuk keluar ke tempat terbuka. Bagi mereka, dicap dengan tanda kura-kura itu seperti nasib yang lebih buruk daripada kematian. Karena sifat menakutkan dari tanda penyu Bai Xiaochun, banyak orang yang ketakutan, dan memutuskan untuk tidak pernah memprovokasi dia.